Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar cerdas, balik lagi di channel Area Eksak. Ini adalah konten pertama kita tentang menjawab soal yang dikirimkan oleh netizen, dan insya Allah akan terus berlanjut ke depannya. Oke, jadi ini soalnya ya. Piringan tahingga diperoleh dari pemotongan sembarang logam lalu pusatnya diletakkan pada garis lurus horizontal, seperti pada gambar. Piringan ini memiliki rapat massa sama dan bebas berputar terhadap pusatnya. Jari-jari piringan kanan nilainya sepertiga kali jari-jari piringan kirinya. Diasumsikan jarak antar tepi piringan satu sama lain sangat kecil sehingga tidak ada gesekan antara keduanya. Namun, gesekan tetap terjadi antara tepi piringan dan batang di atasnya. Tentukan percepatan batang turun akibat adanya gaya berat batang. Petunjuk, batang dan garis horizontal pusat massa piringan membentuk sudut 30 derajat. Bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Nah, ini dia solusinya. Perhatikan animasi batang turun ke bawah dengan percepatan A dan tiap piringan berputar dengan kecepatan sudut tertentu yang semakin lama semakin cepat. Mari kita analisa gaya-gaya yang terjadi pada batang. Batang turun ke bawah diakibatkan oleh gaya mg sin theta. Di samping itu, batang juga mengalami gaya gesekan yang diakibatkan oleh tiap piringan yaitu F1, F2, F3, dan seterusnya sampai tak hingga. Sekarang mari kita analisa gaya gesekan yang diakibatkan oleh tiap piringan. Gaya gesekan yang dialami oleh batang dijadikan torsi oleh tiap piringan untuk berputar. Perhatikan juga di sini bahwa arah gaya gesek bagi tiap piringan berlawanan dengan arah gaya gesek yang dialami batang. Jadi arah gaya gesek bagi piringan arahnya ke sini ya, dan arah gaya gesek bagi batang arahnya ke situ. Kenapa bisa seperti ini? Silakan Anda bayangkan sendiri. Kemudian dengan persamaan torsi kita akan mencari berapa besar gaya F1 yang dialami oleh piringan ini. Ya, torsi itu rumusnya adalah I dikali alfa, di mana I adalah momen inersia dan alfa adalah percepatan sudut. Torsi sendiri adalah gaya dikali dengan gaya. Di sini gayanya adalah F1, sedangkan gayanya adalah jari-jari dari piringan ini. Sedangkan untuk momen inersia piringan kita gunakan setengah mr kuadrat dengan menganggap piringan ini adalah silinder pejal. Kemudian alfa juga bisa kita buat sebagai A per R ya, di mana A ini adalah percepatan linear dan R adalah jari-jari. Sehingga nanti kita coret R-nya dan kita akan mendapatkan persamaan F1 sama dengan setengah MA. Lalu bagaimana untuk piringan kedua dan seterusnya? Perhatikan bahwa rapat massa dari tiap piringan adalah sama, sehingga kita menggunakan rumus ρ sama dengan M per V, atau M sama dengan ρ dikali V. Dalam hal ini, massa berbanding dengan volume dan berbanding dengan R kuadrat atau jari-jari kuadrat. Lalu kita buat perbandingan M1 per M2 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Di mana M1 ini adalah M ya. Jadi ini M, M2 adalah massa benda atau massa piringan di sebelahnya. Ya, R1-nya adalah R, kemudian tadi di soal dibilang bahwa jari-jarinya selalu sepertiga kali dari jari-jari piring di sebelahnya. Sehingga R2 adalah sepertiga R. Ya, kita coret R-nya, maka kita dapatkan nanti M2 adalah 1/9M. Kemudian kita cari besar dari F2. Dengan cara yang sama kita masukkan ke rumus torsi tadi ya. Tapi ingat jari-jarinya di sini R per 3 ya, dan massanya adalah M per 9. Sehingga kita dapatkan F2 adalah 1/18 MA. Dengan cara yang sama kita akan dapatkan F3 sebesar 1/162 MA. Perhatikan bahwa nilai F1, F2, dan F3 membentuk deret geometri dengan suku awal setengah MA dan rasio 1/9. Karena di soal ini dikatakan jumlah piringannya tak hingga, maka kita bisa dapat mencari total gaya gesekan yang terjadi dengan menggunakan jumlah deret geometri tak hingga ya. Rumusnya adalah U1 per 1 min R, di mana U1 adalah suku awal yaitu setengah MA, sedangkan rasionya adalah 1/9. Sehingga kita dapatkan S tak hingganya atau jumlah suku tak hingganya adalah 9/16 MA. Ya, ini adalah gaya gesek total yang dialami oleh batang. Berdasarkan hukum 2 Newton didapat sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F adalah mg sin theta dikurangi F gesek total ya. Mg sin 30 karena sudutnya 30 derajat ya, dikurangi dengan gaya gesek total yang kita dapatkan tadi sebesar 9/16 MA. Ya, kemudian kita pindahkan ini ke ruas kanan, kita dapatkan 25/16 MA sama dengan setengah mg karena sin 30 adalah setengah. Kita coret M-nya, maka kita dapatkan besar percepatan dialami oleh batang adalah sebesar 8/25 G ya, sehingga inilah solusi dari atau jawaban dari masalah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share, like, subscribe, dan komen di bawah untuk membantu memajukan channel ini.
Jika ada soal yang ingin dibahas melalui channel ini, Anda dapat mengirimkannya ke nomor WA di bawah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.